Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus, ya kan? Kawan-kawan, saya menemukan sebuah video yang cukup unik. Bahwa di dalam video itu sih dibilang judulnya bahwa ada seorang, dia baru mualaf, keturunan Dayak Belanda, bertemu dengan 4 nabi. Nah, kan ini seru kan? Tapi anehnya dia bertemu dengan 4 nabi ini ketika dia masih Kristen. Belum lagi menjadi mualaf. Seru ya kawan-kawan ya, unik. Dan ini saya sangat tertarik membahasnya ini karena memang unik sekali. Nah, kawan-kawan, kita tonton dulu apa yang dikatakan oleh mereka di dalam video ini ya kawan-kawan ya. Biar kita bisa mengomentari dulu ya kawan-kawan ya, sebentar. Tapi saya cuplik yang penting-pentingnya aja. Nah, setelah mimpi itu, terakhir berselang beberapa bulan, saya tuh waktu itu tuh sakit. Jatuh sakit. Tiba-tiba saya tidur. Tidur nih udah minum obat segala macam. Nah, disitulah saya mimpi saya ketemu Nabi. Nabi Muhammad. Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, dan Nabi satu lagi, Nabi Musa. Berarti ketemu 4 nabi. Ya. Pada saat itu saya jalan. Dan saya tuh kayak nggak asing liatnya, kok siapa kok kayak Tuhan Yesus kalau dalam itu bilang kan, ternyata itu memang Nabi Isa dan memang wajahnya tuh bersinar. Benar-benar bersinar. rupawan atau apa? Sangat, nggak ada duanya. Nggak ada duanya. So, Nabi Muhammad bisa kelihatan nggak mukanya? Nggak kelihatan mukanya. Saya nggak kelihatan, nggak lihat. Nabi Muhammad, Nabi Nuh tuh nggak kelihatan. Sama Nabi Musa juga nggak kelihatan. Nabi Isa aja yang saya lihat. Dan Nabi Isa suruh saya naik ke atas. Naik ke atas. Tiba-tiba di atas gunung, bayangkan Bang, masa ada sungai? Jalan mimpi itu ya. Sungai itu pokoknya deras. Dan di situ pertamanya ada Nabi Musa dan Nabi Nuh. Tidak lama Muhammad datang. Nabi Muhammad dari atas. Kayak terbang gitu, tapi yang saya lihat tuh hanya jubah, tapi enggak terlalu nampak. Soalnya terang semuanya. Wujudnya enggak terlalu kelihatan ya. Terus Nabi Muhammad bilang, Margareta Marlina bin Yakobus Uwe. Ya gitu ya. Binti atau binti kali ya? Binti Yakobus Uwe. Kalau kamu percaya, silakan menyeberang sungai ini. Nanti di tengah kamu akan dijemput oleh Nabi Nuh. Kan Nabi Nuh yang sampan itu ya? Iya, Batra. Kalau kamu percaya, kamu tidak akan tenggelam. Kalau kamu tidak percaya, kamu akan tenggelam. Saya ini sempat bilang gini, saya takut. Kalau kamu percaya apa yang kamu yakini, kamu tidak akan tenggelam. Itu yang saya ingat sekali. Nabi Muhammad seperti itu. Jadi udah diyakinkan nih tanpa ragu, kaki kanan. Dilangkah dimulai kaki kanan. Kaki kanan masuk ke sungai. Yang saya pijak itu bukan air tapi serasa lantai. Sampai ke tengah. Saya jalan, tiba-tiba udah di atas perahu yang sudah dijemput dengan Nabi Nuh. Dan saya diantar lagi ke tempat itu. Dan saya dipegang gini. Nabi Nuh. Semua nabi megang saya. Dari situ saya langsung ada motor. Oke, sampai dipegang kepala. Nah, udah dipegang kepala. Semua nabi megang kepala. Dari situ saya semacam kayak ada ruh masuk gitu ya. Ruh masuk. Saya makin kuat. Saya yakin untuk yang saya jalani ini. Tidak lama saya dikerudungkan, turun. Saya bangun. Itu tuh orang kira saya udah mati. Gitu. Nah, kita cukupkan dulu sampai situ kawan-kawan ya.
Karena makin lama saya lihat makin ngawur-ngawur aja ceritanya. Kawan-kawan, coba kalian perhatikan apa dia bilang. Bahwa dia bertemu dengan Nabi Isa. Bahwa Nabi Isa itu sangat rupawan, ganteng lah ibaratnya. Cobalah. Dari mana dia tahu Nabi Isa itu ganteng dan rupawan? Karena dia masih Kristen. Dan diraratnya kan Tuhan Yesus katanya. Artinya yang dilihatnya Yesus yang di dalam gambar-gambar itu. Atau dalam film. Nah, kemudian dia berkata lagi berjumpa sama Nabi Musa. Sama Nabi Nuh. Dan sama Nabi Muhammad. Yang aneh. Bagaimana seorang Kristen bisa mengatakan bertemu sama Nabi Muhammad? Sedangkan dia tidak pernah, atau bahkan jangankan dia, orang-orang muslim aja tidak pernah melihat gambar Nabi Muhammad. Karena tidak boleh di ajaran Islam itu Nabi digambarkan. Takut nanti jadi musyrik, disembah atau dikultuskan ya. Nah, sekarang dia bisa mengatakan melihat Nabi Nuh, Nabi Musa. Dari mana dia tahu itu Nabi Nuh? Dari mana dia itu tahu Nabi Musa? Dan dari mana dia itu tahu Nabi Muhammad? Apakah dia kayak Simon Petrus ketika melihat Elia dan Musa? Kalau Simon Petrus melihat Elia dan Musa, pertama mereka adalah rasul. Rasulnya Yesus. Sesudah itu mereka adalah orang Yahudi yang jelas mungkin ada rupa atau gambaran daripada Nuh sama Elia. Ya kan? Atau ada cirinya. Sekarang dia nggak pernah mengenal Nabi Muhammad. Tidak pernah melihat. Jangankan dia, orang muslim yang tak pernah melihat, yang melihat hanya sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana dia bisa mengatakan yang datang itu adalah Nabi Muhammad? Cuman wajahnya tidak kelihatan karena terang sekali. Tetapi Nabi Isa dilihat dia. Aneh kan? Padahal keempat Nabi ini sama-sama Nabi Allah. Ya kan? Nah, kemudian dia mengatakan bahwa dia mengenal Nuh. Ya kan? Dalam mimpinya itu. Setelah itu dia dibawa ke atas bukit atau gunung. Di situ ada sungai. Disuruh dia nyebrang. Pas nyebrang itu dia melangkah seperti mijak lantai. Ini kayak cerita Yesus kan. Ketika dengan murid-muridnya itu di tengah perjalanan di laut itu ya. Ternyata datang ombak besar. Yesus berjalan di atas air. Kan demikian. Artinya dia mungkin pernah mendengar cerita itu dan dia memasukkan ke dalam mimpinya bahwa itu adalah dia yang berjalan. Nah kawan-kawan. Keanehan lagi apa yang bisa kalian petik kawan-kawan? Bahwa dia mengatakan Nabi Muhammad menyuruh dia kalau kamu percaya naiklah. Katanya sampai ke tengah danau itu, sungai itu ya. Kalau kamu tidak percaya kamu tenggelam, kalau kamu percaya kamu tidak tenggelam. Nanti kamu di sana dijemput Nabi Nuh, katanya ada Nabi Nuh di situ. Bagaimana dia bisa percaya bahwa Nabi Muhammad mengenal Nabi Nuh? Ya kan? Padahal Nabi Muhammad jauh setelah Nabi Nuh wafat baru lahir atau ada. Dan tidak mengenal wajah Nabi Nuh. Kok bisa? Lah iya no. Nabi Muhammad hanya mengenal wajah 8 Nabi. Adam, sesudah itu Yahya dan Isa. Baru Yusuf, Idris, sebelum Musa, Henok, Harun, Musa, dan satu lagi yang terakhir Ibrahim. Itu waktu peristiwa Mi'raj ke langit 1-7 ya. Nuh tidak ada di situ. Berarti si Mbak ini kurang pernah menggali. Harusnya sekarang setelah dia dewasa begini dan mengenal agama itu, dia harus menggali. Benar enggak Nabi Muhammad pernah bertemu sama Nabi Nuh? Ternyata tidak pernah ya. Jadi saya heran. Apakah ini hanya mimpi yang berasal dari Tuhan atau mimpi yang berasal dari roh kecil, bukan roh besar. Dan itu dia lakukan masih di Kristen loh. Saya hanya bicara Kristen itu ya. Belum bicara ketika dia menjadi Muslim. Nah, jadi saya pikir dia sudah melakukan satu bentuk kebohongan kepada orang Muslim maupun kepada orang Kristen. Di mana bisa seorang Kristen mengenal wajah Nabi Muhammad dan mengetahui itu adalah Nabi Muhammad. Gimana ceritanya itu ya? Kalau orang Muslim mengenal wajah Yesus, wajar. Dari mana mereka tahu? Dari foto-foto, dari video-video, film kan bisa. Karena ada memang digambarkan. Tapi Nabi Muhammad tidak ada digambarkan. Lantas kok bisa dia mengatakan, saya tahu itu adalah Nabi Muhammad. Jalannya itu dari mana coba? Sampai sekarang saya nggak dapat masuk akal saya.
Sudah saya bolak-balik, nggak bisa logika saya menemukan hal itu. Belum lagi dia mengatakan Nabi Musa, Musa lagi kan, Musa dan Nuh. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu Nabi Musa dan Nuh. Sudah saya sebutkan tadi hanya 8 nabi itu aja ya, di langit 1 sampai langit ke-7. Oh, Musa ada ya, Harun, Musa, baru Ibrahim. Ya, berarti tidak pernah bertemu sama Nabi Nuh. Harusnya dia besok harinya mencari yang seperti itu ya dalam mimpinya, agar dia tidak jadi seperti mengarang bebas mengenai keimanan orang lain. Ya, kalau dia bilang Tuhan Yesus pertama dibilangnya Nabi Isa, wajar karena dia pernah melihat foto-foto itu dan ada ya, dan dia bilang wajahnya begitu rupawan, ya kan? Ditanya lagi Nabi Muhammad sama Nabi Nuh bagaimana? Tidak bisa saya lihat karena terang. Jadi kawan-kawan, beginilah kesaksian-kesaksian itu ya, baik dari pihak Kristen maupun pihak Muslim, kawan-kawan, semua memiliki hampir kesamaan. Jadi cobalah kita berpikir lebih jeli lagi agar kita bisa membedakan mana yang kesaksian betul kesaksian, mana yang kesaksian yang bukan kesaksian. Harus kita uji. Kalau di dalam Kristen jelas katakan ujilah. Maka harusnya dia begitu terbangun dari mimpi dia menguji. Mungkin dia waktu itu Kristen KTP, wajar. Sehingga dia tidak tahu, sehingga dia mengarang-arang bebas hal ini ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, itulah pelajaran yang bisa kita dapat hari ini, bahwa semua yang membuat kesaksian kita harus waspada dan hati-hati dan harus kita uji ya, dan itu tidak salah. Oke, sampai sekian dulu. Salam sang debaters.